Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, saudara sekalian, saudaraku, setiap Anda dimanapun Anda berada yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara mengucap syukur dan terima kasih sama Tuhan karena pagi ini saudara, meskipun kita dihambat oleh beberapa hal sehingga kita mulai lebih telat, tapi kita percaya kuasa Tuhan sempurna. Ya, saudaraku minta maaf, live-nya kita pindahkan di platform yang lain karena saya nggak tahu kenapa di YouTube itu tadi berapa kali saya klik itu error atau apa, saya nggak tahu. Tapi puji Tuhan, kita masih bisa ibadah dengan platform yang lainnya. Haleluya. Silakan saudara share linknya, silakan saudara share ibadah ini ke keluarga, kerabat, orang-orang terdekat, ya kan, seperti biasanya. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk mengawali ibadah ini, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat berkat. Terima kasih buat cintamu. Terima kasih buat kebaikanmu. Terima kasih buat kemurahan. Terima kasih buat nanganmu. Terima kasih buat pertolonganmu. Terima kasih buat penyertaanmu yang nyata dan ajaib, yang dahsyat dan sempurna. Tuhan, oh penyertaanmu nyata dan ajaib, oh kekuatanmu nyata dan sempurna ya Bapa. Oh Tuhan, terima kasih buat semua yang Kau sudah berikan dalam hidup kami, buat pemeliharaanmu yang sempurna sepanjang minggu ini. Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, kami mengucap syukur Tuhan. Itu semua karena berkat-Mu, itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena cinta-Mu. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus saat ini Tuhan. Oh, kami mau bersatu hati, kami mau muliakan Engkau, kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan Engkau Bapa. Dan kami ada sebagaimana kami ada untuk beribadah, bukan supaya kami diberkati, tetapi kami beribadah karena kasih-Mu terlalu besar buat kami. Kami beribadah karena anugerah-Mu nyata buat kami, karena cinta-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Bapa, saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang ambil alih setiap kami, ambil alih ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, Engkau jangkau setiap kami, Engkau jamah setiap kami ya Bapa. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, kami bersepakat, kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, dan kami hancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan, pencuri-pencuri dan singa mengaum-ngaum yang mengganggu setiap jalannya ibadah kami. Kami berdoa buat setiap perangkat yang kami pakai dalam ibadah online saat ini. Oh, setiap platform yang kami pakai untuk ibadah online saat ini, Tuhan jamah, Tuhan lancarkan. Oh, di dalam nama Yesus, segala gangguan-gangguan, hambatan, oh kami halaukan di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa saat ini, biar ibadah kami ini adalah ibadah yang berkenan kepadamu, adalah ibadah yang memuliakan nama-Mu, adalah ibadah yang, oh Tuhan, nama-Mu dibesarkan, nama-Mu diagungkan, nama-Mu dipermuliakan di atas segala-galanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang sertai, Engkau yang berkati, Engkau yang bimbing, Engkau yang tuntun setiap jalannya ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Oh Tuhan, kami mau mengawali ibadah kami ini dengan doa Bapa kami. Seperti apa yang Kau ajarkan buat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oh, yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, yang siap beribadah bagi nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, Tuhan. Penuhi setiap kami. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, yes, dan ku bersyukur menyembah-Mu dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya. Dari hati, ini kerinduan kami, dengan hadir-Mu. Yes Tuhan, ku rindu mendengar wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Bawaku dekat, oh Tuhan, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, yes, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya.
padamu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Kau tetap Allah kami yang setia, Kau tetap Allah kami yang sempurna, Kau tetap Allah kami yang dahsyat, Kau tetap Allah kami yang luar biasa. Segala yang ada dulu
Sehingga kami boleh ada hari ini menatap satu kemenangan demi kemenangan yang akan kami terima. Bahkan kunci kemenangan yang sudah kami kantongi. Karena janji-Mu ya dan amin, Kau tidak pernah mengingkari satupun dari janji. Terima kasih Tuhan. Thank you. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Meski ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan
apapun yang terjadi dalam hidupku, katakan kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku. Untuk selamanya, yes, ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kaulah Aku yang setia. Kaulah Tuhan. Amin. Kaulah Aku yang setia. Karena Tuhan yang sepertimu, Yesus, Kaulah Aku yang setia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, Allah kami yang setia. Lewat ibadah ini kami percaya, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang sedang ada dalam pergumulan dijawab doanya. Ada mujizat demi mujizat terjadi, ada terobosan demi terobosan terjadi, ada pertolongan demi pertolongan terjadi. Bapa, tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicara buat setiap kami Tuhan. Kami haus laparkan kebenaran-Mu. Kami haus laparkan firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa. Ungkapkan apa yang jadi isi hati-Mu. Karena itu kerinduan kami untuk mengerti apa yang jadi isi hati-Mu. Kembali urapi hamba-Mu, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah-Mu, sembunyikan di balik kuasa salib-Mu. Ambil alih dan penuhi hamba-Mu dengan Roh Kudus. Ambil alih setiap kami yang mengikuti ibadah ini dengan Roh-Mu ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini, pemberitaan firman-Mu ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Dan kami percaya firman-Mu adalah firman yang mengubahkan, firman yang mendatangkan mujizat, mendatangkan berkat, mendatangkan anugerah, mendatangkan kasih karunia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan ucap syukur, yang siap diberkati dalam firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya, haleluya. Saudaraku, hari ini mungkin ujian penyembahan dan ibadah kita lebih singkat karena mohon maaf saudara, itu baterai yang saya gunakan untuk live streaming itu agak terbatas. Jadi kita mau tidak mau kita harus menghematnya, tapi saya percaya kuasa Allah tetap dinyatakan. Dan saya percaya ada anugerah Tuhan yang dinyatakan saat ini. Dan saya percaya ada maksud Tuhan yang Tuhan mau nyatakan. Buka Alkitab kita sama-sama di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat sampai kelima. Sekali lagi 1 Yohanes pasalnya 5. Jadi bukan Yohanes 1, tapi 1 Yohanes pasalnya yang kelima. 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes itu ada di sebelum Wahyu. Ya, buka dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat sampai kelima. Firman Tuhan bicara demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Sekali lagi saya mau tekankan kalimat ini. Sebab semua yang lahir dari Allah
mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Amin. Firman Tuhan pagi ini berjudul The Winner atau Sang Pemenang. Sama-sama bilang sama saya lah sang pemenang. Amin. Gak peduli apapun masalahmu hari ini, apapun pergumulanmu hari ini, apapun sakit penyakitmu hari ini, apapun yang kau hadapi hari ini, kita adalah orang-orang yang menang. Karena Alkitab berkata, kita adalah orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Dan firman Tuhan dikatakan, sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Amin. Itu sebabnya saya beri nama setiap orang yang percaya Yesus, setiap orang yang lahir baru, dia adalah pemenang. Amin. Nah, saudara, yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana bedanya seorang pemenang dan seorang pecundang. Nah, saya mau jelaskan buat saudara, yang saya pelajari, seorang pemenang adalah orang yang tidak mudah menyerah. Itu sebabnya Alkitab berkata apa? 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit lagi. Amin. Benar, tantangan ada. Benar, pergumulan ada. Benar, badainya ada. Tapi ketika itu terjadi, itu diizinkan menimpa, seorang pemenang akan bangkit, akan mengalahkan setiap masalah, setiap persoalan, setiap badai yang ada dalam hidup. Amin. Bedanya apa dengan pecundang? Pecundang ketika menghadapi masalah, pecundang ketika menghadapi tantangan, pecundang ketika menghadapi persoalan, dia menyerah dan jatuh tergeletak. Orang Kristen bukan orang yang jatuh tergeletak. Orang Kristen bukan orang yang mudah menyerah. Orang Kristen bukan orang yang mudah dihimpit. Orang Kristen bukan orang yang mudah untuk dihabisi. Tapi saya mau jelaskan hari ini, orang Kristen adalah orang yang meskipun dihimpit, dia tetap terus naik. Meskipun ditekan, dia tetap terus naik. Meskipun dijatuhkan, dia akan tetap terus naik. Karena Yesus yang ada pada kita adalah Yesus yang besar. Makanya dikatakan sebab semua yang lahir dari Allah. Kata-kata lahir dari Allah ini bermakna bukan dilahirkan secara jasmani, tapi dilahirkan secara rohani. Kalau saudara telah dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ketika itu Nikodemus berkata, bagaimana seseorang bisa masuk ke kerajaan Allah? Lalu Yesus jawab apa? Harus dilahirkan dari air dan roh. Maksud di sini adalah dilahirkan dari Allah. Artinya nih, orang yang percaya Yesus, dia harus dimeteraikan. Dimeteraikan dengan cara dibaptiskan. Baptisan di sini bahasa aslinya adalah baptiso atau aslinya ditenggelamkan, diselamkan. Itu sebabnya ketika
Yesus dibaptis, Alkitab mencatat dia keluar dari air, logikanya nggak mungkin dicipratin kan? Pasti ditenggelamkan. Begitu halnya setiap orang percaya. Setiap orang percaya harus dimeteraikan dengan baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Ini yang saya mau ngomong sama saudara. Dan semua kita yang sudah dimeteraikan itu, yang sudah diselamatkan itu, yang sudah lahir baru. Lahir baru artinya kita sudah menanggalkan kehidupan lama kita. Karena Alkitab mencatat yang lalu biarlah berlalu, yang baru sudah datang. Karena Alkitab mencatat hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus di dalamku. Setiap orang yang lahir baru adalah orang yang dipenuhi Tuhan, adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan, adalah orang yang dipenuhi oleh hikmat Tuhan, adalah orang yang dipenuhi oleh kemenangan demi kemenangan. Alkitab katakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kenapa? Ketika kita ikut Yesus, kita lagi cari masalah sama iblis. Yang saya mau ngomong hari ini, ketika hari ini kita mau ikut Yesus, kita lagi cari masalah sama iblis. Iblis nggak akan diam. Ketika satu orang percaya Yesus, surga bersorak-sorai, setan nggak akan diam. Artinya hari ini saya mau ngomong, masalah dalam hidupmu itu biasa. Tantangan dalam hidup kita itu biasa. Persoalan dalam hidup kita itu biasa. Karena kita percaya Yesus aja itu, kita lagi cari masalah, cari gara-gara. Kita nabuh genderang perang sama iblis. Kayak gini saudara, dalam nama Yesus, aku buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Tuhan, jadilah Raja dalam hidup, pimpin hidup, jadilah Tuhan atas hidupku, selamatkan aku. Nah, ketika kita ngomong seperti itu, kita lagi, secara nggak langsung, kita lagi ngomong sama iblis. Iblis, perang yuk. Dalam peperangan pasti ada kemenangan, ada kekalahan. Yang Alkitab kita catat, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Artinya kesenangan dunia, kedagingan, serangan-serangan fajar, serangan kuasa kegelapan. Orang yang lahir dari Allah, orang yang lahir baru, dunia mau resesi kek, dunia mau krisis kek, dunia mau seperti apa, kabarnya nggak enak, tapi orang yang lahir baru, dia tetap berdiri teguh. Betul ada masalah, betul ada tantangan, tapi Tuhanku memberikan aku kemenangan, dan kemenangan yang kilang gemilang yang mengalahkan dunia. Itu sebabnya selalu saya katakan, orang benar tidak akan pernah tunduk pada kenyataan. Saya perkatakan sekali lagi, saya mau ngomong sama saudara supaya masuk. Orang benar tidak akan pernah tunduk pada kenyataan. Kalau orang dunia bilang, ya sudahlah, terima aja ini takdir. Sorry. Alkitab bahasa Arab mencatat, setiap kita ditakdirkan Tuhan untuk hidup berkemenangan dalam damai sejahtera dan pengharapan.
Karena Alkitab berkata, sebab aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padamu. Yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan pengharapan. Artinya setiap kita ditakdirkan untuk mengalami damai sejahtera, setiap kita ditakdirkan untuk mengalami pengharapan, setiap kita ditakdirkan untuk jadi pemenang. Karena takdir yang orang Kristen percaya beda dengan takdir yang orang dunia percaya. Orang benar tidak ditetapkan menjadi orang yang kalah. Orang benar tidak ditetapkan untuk tunduk pada kenyataan. Justru kenyataan yang harus tunduk pada kebenaran. Di akhir zaman, dunia sangat perlu orang benar. Dunia sangat butuh orang benar. Karena di mana ada orang benar, di situ ada kebangkitan. Di mana orang benar, di situ ada kemenangan. Di mana ada orang benar, di situ ada sukacita. Di mana ada orang benar, di situ ada pengharapan. Di mana orang benar, di situ ada damai sejahtera. Di mana orang benar, di situ ada hadirat Tuhan yang dinyatakan. Amin. Berapa waktu lalu, saudara, saya mendapatkan satu video. Dan saya teringat ini, ketika saya mempersiapkan khotbah hari ini. Saya teringat akan kiriman video itu, tapi saya lupa videonya di mana. Itu ada ilustrasi, ada beberapa susun anak tangga, dan ada orang yang sedang mau mencatat muri atau apa, kalau nggak rekor atau apa, saya nggak ingat. Dan singkat cerita begini, dia baru nyampe ke tahap 1, tahap 2, turun lagi. Lalu dia loncat lagi, tahap 2, tahap 3, tahap 4, turun lagi, loncat lagi, bangkit lagi. Terus dia seperti itu. Nanti naik 2, jatuh lagi, bangkit lagi. Naik terus, jatuh lagi, bangkit lagi. Nah, orang percaya harus demikian. Dan akhirnya orang ini menang. Orang ini berhasil. Orang percaya harus kayak gini. Orang percaya nggak boleh mudah mengeluh. Orang percaya nggak boleh mudah putus asa. Orang percaya nggak boleh mudah menyerah. Ketika masalah datang, aduh, masalah lagi. Ketika saudara dihadapkan dengan persaingan bisnis, wah, bisnisku nggak mungkin bisa bersaing. Wah, hidupku akan begini aja nih. Dan saya mau bilang sama saudara, kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Tidak boleh menyerah pada kenyataan. Tapi kenyataan yang harus tunduk pada kebenaran. Amin. Karena semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saudara lahir dari Allah nggak? Kalau kita lahir dari Allah, artinya setiap kita adalah orang-orang yang menang atas dunia ini. Orang-orang yang menang atas persoalan kita. Orang-orang yang menang atas sakit penyakit. Karena Alkitab berkata, roh yang ada padamu jauh terlebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Karena roh yang ada pada kita adalah roh Tuhan. Roh yang ada pada kita adalah roh Allah itu sendiri. Roh yang pada awal mula sebelum dunia dijadikan dia sudah ada.
Amin. Dikatakan di kalimat selanjutnya, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Jadi kunci kemenangan, kunci keberhasilan, kunci kita mengalami breakthrough atau terobosan adalah iman kita. Artinya di sini, kemenangan yang kita dapatkan bukan atas usaha kuat dan gagah kita. Kepada siapa kita menyerahkan hidup kita, kepada siapa kita beriman. Iman artinya sekali lagi percaya disertai penyerahan diri secara total. Kepada siapa kita mempercayakan diri kita, mempercayakan hidup kita, mempercayakan hari depan kita, itu menentukan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kemenangan pasti terjadi. Amin. Yosua dan Kaleb adalah dua orang yang menatap kemenangan. Di antara orang-orang yang lainnya ketika itu yang diutus Musa untuk mengintai Kanaan, orang-orang yang lainnya balik ke Musa dan berkata, ngeri itu Kanaan, kita gak mungkin bisa masuk sana. Mereka melihat satu kenyataan. Tetapi Yosua dan Kaleb berbeda. Yosua dan Kaleb berkata, kita pasti bisa masuk sana. Tuhan pasti sertai kita. Inilah iman yang sesungguhnya. Meskipun keadaan kita lagi gak enak, meskipun keadaan kita lagi diterpa badai, meskipun keadaanmu lagi penuh dengan masalah, penuh dengan persoalan, penuh dengan pergumulan, tapi Alkitab berkata, iman kita akan mengalahkan dunia ini. Apapun yang kau hadapi, ketika kau hadapi sakit penyakit, kau bisa berkata, Tuhanku yang besar pasti sembuhkan aku. Ketika kau menghadapi pergumulan, kau percaya Tuhanku yang besar pasti mencukupkan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kaya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sudah memenangkan atas segalanya. Dan Dia yang sudah menang atas maut. Dia sudah menang atas semuanya. Oleh sebab itu disalib dikatakan apa? Ketika Yesus terakhir kali di atas kayu salib, Tuhan katakan tetelestai, yang artinya it's finished. Sudah selesai semuanya. Itu sebabnya hari ini saya mau bilang kesembuhan adalah hak mutlak orang percaya. Kebangkitan adalah hak mutlak orang percaya. Kemenangan adalah hak mutlak orang percaya. Dan sama-sama kita bilang, kemenangan adalah milik saya. Itu sebabnya ketika engkau berdoa, jangan pernah berdoa dari segi orang yang belum menang. Kita yang sudah ada di dalam Tuhan, kita yang sudah percaya Yesus, kita yang sudah lahir baru, kita adalah orang-orang yang adalah pemenang. Terus gimana, Pastor? Ketika kau berdoa, Tuhan, kau datang dengan hati yang sudah menerima. Tuhan bukan begini, Tuhan, aku sakit. Tuhan, tolong sembuhin dong. Enggak gitu. Tuhan, saat ini kenyataan tubuhku, kenyataannya aku lagi mengalami sakit penyakit. Tetapi aku percaya kesembuhan adalah hak mutlak bagiku. Kesembuhan adalah
milikku. Dan saat ini, di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan, aku sudah sembuh. Karena semua sudah dibayar lunas. Amin. Belajar seperti Yosua dan Kaleb menatap kemenangan. Meskipun hari ini masih kenyataannya masih belum menang. Tapi belajar menatap kemenangan yang tersedia di sana. Seorang pemenang adalah seorang yang bisa menatap kemenangan. Karena ketika kita menatap kemenangan, kita akan fokus. Kita berkata, berlari-larilah dalam tujuan hidupmu. Artinya, ketika kita tahu tujuan hidup kita, kita lihat tujuan hidup kita, kita lihat garis finishnya, yaitu kemenangan bersama Tuhan. Maka hidup kita akan berfokus pada tujuan ilahi. Maka hidup kita akan fokus maju, fokus terus naik dan tidak turun. Fokus terus maju tanpa mundur sedikit pun. Orang Kristen adalah orang-orang yang punya mental pejuang. Orang yang punya mental pemenang. Ketika sedikit-sedikit engkau menangis, saya memberi nama. Engkau belum lahir baru. Orang yang lahir baru adalah orang yang mengerti bahwa apapun yang terjadi, Tuhan memberikan kemenangan pada setiap orang yang percaya kepadanya. Orang Kristen mula-mula adalah orang Kristen yang begini. Kenapa saya katakan demikian? Orang Kristen mula-mula banyak dianiaya. Bahkan ada kisah, saudara, orang Kristen dikasih makan ke singa. Singa-singa kelaparan yang berapa waktu nggak makan gitu, dilepas, disuruh makan orang Kristen. Tapi orang Kristen ini sebelum dikasih makan ke singa ditanya, apakah mau tinggalin Yesus? Enggak. Hati misi inilah yang harus tertanam dalam hati setiap kita. Zaman dulu, begitu kokohnya orang mempertahankan iman. Karena dia tahu siapa Yesus yang menebus. Zaman ini, ada begitu banyak orang yang tidak tahu diri. Saya beri nama tidak tahu diri. Orang-orang yang tidak tahu balas budi. Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia sudah diselamatkan, dia tinggalin Yesus demi dunia. Orang-orang demikian, omongannya, mulutnya tidak pernah bisa dipercaya. Orang yang tinggalin Yesus, Yesus saja ditinggalkan, apalagi saudara. Yesus yang sudah nebus dia, Yesus yang adalah Tuhan itu sendiri aja ditinggalkan. Apalagi kita manusia. Yesus saja dihianati, apalagi kita manusia. Amin. Seorang pemenang adalah seorang yang tidak pernah berkhianat. Seorang pemenang adalah seorang yang fokus pada kemenangan. Kita yang mengalahkan dunia, bukan dunia yang mengalahkan kita. Jangan terbalik-balik. Di akhir zaman, roh martir itu harus ada buat setiap orang percaya. Kenapa? Di akhir zaman akan timbul penganiayaan.
Di akhir zaman akan timbul di mana anak Tuhan dianiaya, tantang untuk tinggal di Yesus. Di akhir zaman akan timbul tantangan demi tantangan, godaan demi godaan. Anak Tuhan harus tinggal di Yesus. Hari Minggu ngapain? Ibadah, udah kerja, kan dapat cuan lagi, gitu. Ya kan bahasa sekarang. Alkitab katakan hari Minggu kuduskan. Hari Minggu buat Tuhan. Ibadah dulu. Itu penting. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepada aku. Amin. Roh martir harus ada dalam diri setiap kita. Setiap kita harus terus berkata, mengikut Yesus adalah keputusan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tetap ikut Yesus. Sekalipun aku kehilangan nyawaku, aku tetap ikut Yesus. Karena kita berkata, barang siapa kehilangan nyawanya karena Tuhan, Tuhan akan memberikannya. Tetapi barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Maksudnya, ketika saudara menjadi martir, ketika kita menjadi martir, kita dianiaya karena Kristus, kita dianiaya oleh sebab kebenaran, ada mahkota yang tersedia. Tapi ketika kita takut, kita nggak diterima. Kita takut, kita diolok-olok. Kita takut, kita dicaci maki karena Yesus. Kita akan kehilangan selama-lamanya. Karena kita berkata, barang siapa malu mengakui aku di hadapan manusia, aku juga malu mengakuinya di hadapan Bapa. Artinya, ketika saudara tidak akui Yesus di hadapan manusia, sorry to say, saudara nggak akan selamat. Dan saudara belum selamat. Orang yang tidak mengakui Yesus seperti anak yang tidak mengakui orang tuanya. Kalau orang tua di dunia, anak nggak mengakui orang tua, namanya durhaka. Kalau orang nggak mengakui Yesus, double durhaka. Jangan pernah terjadi. Saya ingatkan buat setiap jemaat, jangan pernah terjadi saudara Kristen bikin KTP lain. Di hadapan negara, saudara nggak akui Yesus, bahaya. Kristen yang bikin Kristen. Ketika orang tanya, wah kamu hebat ya, apa rahasiamu? Akuilah, kehebatan yang aku punya bukan aku punya, Yesus punya. Amin. Dengan demikian kita mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Karena kita berkata semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Diulang lagi di ayat kelima, siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya, oh, Yesus adalah anak Allah. Anak Allah di sini huruf besar, artinya adalah Allah itu sendiri. Karena Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Dunia dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi. Artinya
Hanya orang percaya yang bisa kalahkan dunia. Hanya orang percaya yang bisa kalahkan segala persoalan. Hanya orang percaya yang bisa kalahkan segala masalah. Hanya orang percaya yang meskipun ditekan terus melesat. Meskipun dijatuhkan, dia terus melambung tinggi. Meskipun ditarik untuk jatuh, ditarik untuk jatuh, ditarik untuk jatuh, dia justru makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Hanya orang percaya. Amin. Di sini sampai dikatakan siapa yang mengalahkan dunia selain orang percaya? Enggak ada, saudara. Kenapa orang percaya bisa mengalahkan dunia? Karena Yesus yang ada padanya adalah Tuhan yang sudah menang atas segala-galanya. Amin. Amin. Sekali lagi, kenapa orang percaya bisa mengalahkan dunia? Karena Yesus yang ada padanya adalah Tuhan yang sudah menang atas segala-galanya. Alkitab berkata, mintalah kamu akan mendapat, carilah dan ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Yang saya mau ngomong sama saudara, ayat itu adalah ayat untuk bayi rohani. Tapi orang rohani dewasa atau orang yang dewasa rohani, dia adalah orang yang sudah memegang kunci kemenangan. Anytime dia mau buka pintunya, dia bisa. Ketika gini, kita ketuk pintu, kita nggak punya kunci, kita ketuk terus sampai dibuka. Prosesnya mungkin lama, tapi ketika kita punya kuncinya, kita tinggal tak buka, masuk. Kunci kemenangan ada dalam setiap tangan kita. Sama-sama bilang sama saya, kunci kemenangan ada padaku. Sehingga apapun masalahnya, apapun tantangannya, apapun kenyataannya, dan meskipun kau dikelilingi oleh permusuhan, banyak orang yang mau jatuhkan saudara, tidak akan berpengaruh sedikit pun. Justru bukan membuat saudara turun, tapi membuat saudara melesat naik. Hari ini saya mau katakan, dunia harus melihat kesaksian ini. Dunia harus melihat orang percaya. Dunia harus melihat saudara yang meskipun ditekan, meskipun dijatuhkan, saudara nggak jatuh, tapi justru makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Karena ada kunci kemenangan yang ada pada kita. Terakhir, saya tutup dengan ayat ini. Wahyu pasal 3, ayat 8. Wahyu pasal 3, ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Kunci Daud di sini maksudnya adalah kunci kemenangan. Daud itu dalam hidupnya gak pernah ada kekalahan. Kerajaannya adalah kemenangan demi kemenangan yang terjadi. Sampai detik ini Israel menggunakan bintang Daud, karena Daud adalah kebanggaan bagi bangsa-bangsa. Dituliskan, dan tuliskanlah para malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Artinya ini adalah firman Tuhan, adalah perintah Tuhan, adalah sabda Allah. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka.
Sekali lagi saya bilang, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Artinya saudara, kalau Tuhan yang buka pintu bagimu, kalau Tuhan yang berikan kemenangan bagimu, kalau Tuhan yang berikan promosi bagimu, kalau Tuhan yang mau angkat saudara, tidak ada satu orang pun bisa jatuhkan saudara. Amin. Selanjutnya, aku tahu segala pekerjaanmu. Ya. Lihatlah, perhatikan, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu gak seberapa, tidak seberapa, namun kau menuruti firmanku dan kau tidak menyangkal namaku. Hari ini saya mau ngomong sebagai penutup, jangan pernah sangkali Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup, dia tetap Allah yang harus kau akui. Dia adalah Bapamu. Dia adalah orang tuamu yang sudah berkorban bagimu. Kalau orang tua kita di dunia, Bapak kita di dunia, mungkin dia hanya sekedar berkorban. Kalau sama orang tua aja kita harus balas budi. Kita dikasih kebaikan dikit aja kita harus balas budi. Apalagi sama Tuhan yang ngasih segalanya buat kita. Dia rela dipaku di atas kayu salib. Dia kosongkan dirinya menjadi rupa seorang hamba. Dan berakhir di atas kayu salib supaya kita bisa selamat. Dan bukan hanya berakhir sampai pada kayu salib, tapi pada hari ketiga dia bangkit. Makna kebangkitan adalah kemenangan. Hari ini, jangan lagi mengeluh atas apa yang kau derita. Jangan lagi mengeluh atas apa yang kau hadapi. Tapi tataplah semua itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Dengan sikap seorang yang sudah menang. Amin. Mari kita tutup dengan satu lagu ini dan kita mau berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Melalui ibadah ini, saudara yang sakit imani, percaya saudara sudah disembuhkan. Saudara yang lemah, percaya imani, saudara sudah dikuatkan. Saya mau pesan, jangan sekali-kali kesangkali Yesus dengan berkata, hidupku sekarang kuat dan gagah kuno. Hidup orang percaya adalah hidup karena Yesus. Kalau kita bisa makan, kita bisa makan karena Yesus. Kalau kita bisa bernafas, kita bisa bernafas karena Yesus. Kalau kita bisa bangun pagi, kita bisa bangun pagi karena Yesus. Kalau kita bisa berjalan, kita bisa beli ini, beli itu semua karena Yesus. Kalau kita punya prestasi, itu semua karena Yesus. Kalau kita punya jabatan, itu semua karena Yesus. Kalau kita punya kerjaan, itu semua karena Yesus. Apa yang kita bisa? Karena Yesus. Amin. Jangan pernah sangkali Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini. Orang Kristen gak boleh takut dengan masalah. Orang Kristen gak boleh takut dengan persoalan.
adalah Tuhan yang setia. Apapun yang kau hadapi, Dia tetap ada untuk memberikan saudara sebuah kemenangan. Karena itu Yesaya 41 ayat 10 berkata, Akulah Tuhan, membawa kau dengan tangan kananku yang membawa pada kemenangan. Ulangan 31 ayat 8 berkata, sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanku. Dia sendiri akan menyertai. Jangan takut, jangan patah hati. Hari ini saya mau ngomong. Seorang pemenang tidak akan pernah menang dengan sendiri. Artinya, kemenangan yang kau raih itu semua karena Tuhan. Senantiasa hidup dalam ucapan syukur. Dan gak pernah boleh kalah dengan masalah. Karena masalah, badai, pergumulan itu semua tantangan dunia. Itu semua adalah buatan iblis. Dia sedang mencobai saudara supaya menjauhkan diri dari Tuhan. Jangan salah, bukan hanya tantangan. Kadang seolah itu baik, seolah itu menyenangkan. Ketika itu membuat saudara jauh dari Tuhan, itu adalah jebakan iblis. Semua langkah yang saudara ambil, serahkan semuanya sama Tuhan. Dan bersikaplah selalu sebagai orang yang benar. Saudara yang ada sakit penyakit saat ini, terima kesembuhan yang dari Tuhan. Terima itu sebagai orang yang benar. Saudara sedang pergumulan, berbeban berat, terima jalan keluar yang dari Tuhan. Dan terima itu sebagai orang yang benar. Bukan di posisi yang kalah Tuhan. Bagaimana hidupku ini? Bagaimana aku menghadapi tantangannya? Tuhan, kenyataannya tantangan boleh ada, tapi kebenaran berkata, aku adalah orang yang menang atas tantangan ini. Haleluya. Tuhan, katakan dengan penuh iman, tak sekali kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Katakan, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan yang mau sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan yang sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tuhan, terima kasih buat firman. Terima kasih buat sabda. Terima kasih buat apa yang Kau berikan dalam hidup kami. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu menyadarkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang menang. Kami bukan orang-orang pecundang. Kami adalah orang-orang yang bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Oh Tuhan,
berikan kami pengurapan untuk kami melihat kemenangan demi kemenangan atas tantangan yang ada. Betul ada tantangan, betul ada persoalan, betul ada masalah, betul ada badai, tapi kami percaya ada tangan Tuhan yang membawa dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, bahkan kemenangan yang kilang gemilang. Itu adalah milik kami, karena Yesus yang sudah berperang buat kami, karena Yesus yang menyertai kami, karena ada Eleos Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, sebentar kami berpisah satu sama lain. Tuhan, Kau yang jagai, Kau yang lindungi namun senantiasa tutup kudus dengan kuasa darah-Mu, sembunyikan dari kuasa Saul. Dan Bapa, kami menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang Kau tanamkan di hati hamba sudah Hamba-Mu sampaikan. Roh Kudus yang senantiasa meteraikan firman-Mu, sehingga firman Tuhan ini dapat tumbuh dan berkembang dalam pengenalan kami akan Kristus. Dan Bapa, setiap kami yang mau membawa persembahan kami bawa ke dalam tangan-Mu. Setiap persepuluhan kami bawa ke dalam tangan-Mu saat ini. Buat saudara yang mau kasih persembahan atau persepuluhan, silakan bawa ke dalam hadirat Tuhan saat ini. Silakan bawa ke hadapan Tuhan saat ini. Angkat tangan-Mu dan kita berdoa. Bapa, kami berdoa buat persembahan, kami berdoa buat persepuluhan. Tuhan kuduskan, sucikan setiap persembahan dan setiap persepuluhan kami ini, setiap korban syukur kami, setiap korban misi kami ini, kami bawa dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau berkati, kuduskan, sucikan, sehingga setiap persembahan kami, setiap korban misi kami, setiap perpuluhan kami dapat dipakai untuk pelibaran kerajaan surga, dapat dipakai untuk menopang hamba Tuhan, dapat dipakai untuk menopang pelayanan demi pelayanan yang ada di dunia ini Tuhan. Berkati setiap tangan yang memberi dengan berkat yang berlimpah-limpah, begitu juga dengan tangan yang belum bisa memberi. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, yang berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah kau oleh Tuhan. Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan. Diberkatilah pelayanan penginjilan oleh Tuhan. Diberkatilah apapun yang dikerjakan oleh tanganmu. Dibuat Tuhan berhasil. Kemanapun kakimu melangkah, disertai dipimpin oleh Tuhan. Diberkatilah seluruh pekerjaan usaha studimu oleh Tuhan. Diberkatilah engkau dan jadilah berkat. Anugerah, cinta kasih karunia, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kasih sayang, kasih setia, kasih karunia, kemenangan demi kemenangan, persekutuan ilahi dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang adalah satu-satunya yang hidup, oleh Yesus, oleh dahsyat perkasa dan ajaib, menyertai engkau dari mulai hari ini, saat ini, waktu ini, sampai pada Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap kita yang hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dan akhirnya pergi jadikan semua bangsa murid Kristus, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarkan mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan padamu, dan ketahuilah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai engkau senantiasa dari mulai waktu ini, hari ini, saat ini, sampai pada Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap kita yang hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Di dalam nama Yesus, jadi yang terbaik atasmu. Hanya di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami tabiskan pada ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Oke, sampai jumpa minggu depan saudara. Kita berdoa bersama supaya minggu depan kita sudah bisa ibadah onsite lagi, ya. Saya sebagai gembala jemaat, saya sedang berjuang untuk saudara, untuk kita semua bisa beribadah onsite kembali. Oke, kita topang doa untuk hal ini dalam doa kita pribadi. Amin. Terima kasih. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.